Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, kembali lagi dengan kita di sini. Dan hari ini kita mau ngobrol santai nih tentang sesuatu yang biasanya kita lakuin, tapi nggak pernah kita sadari, yaitu self-growing atau pengembangan diri. Dan sebagai mahasiswa, hal ini sangat penting banget di lingkungan kampus. Dan hari ini saya akan mengenalkan narasumber kita, Muhammad Ridho Al-Mahbubi. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Amin. Dan kita mau nanya ini, menurut kamu self growing itu apa di lingkungan? Yang saya ketahui kan self growing itu kan seperti pengembangan diri. Ya. Kalau ditinjau dari kampus itu tidak luput dari aktivitas mahasiswa. Pada intinya self growing adalah proses pengembangan mahasiswa, baik itu secara akademik, secara mental, sosial, karakter, melalui pengalaman belajar, pengalaman organisasi mungkin, dan bisa jadi tantangan-tantangan dia selama di kampus itu sendiri. Terus menurut kamu, waktu awal masuk kuliah, waktu masuk awal kampus, hal apa yang bikin kamu ngerasa aku harus berkembang di kampus? Yang pasti ya, saya punya tujuan lah, kedepannya itu harus seperti apa gitu kan. Bahkan sebelum masuk kampus sendiri, saya juga harus tahu di kampus itu harus seperti apa. Kita harus berkembang melalui secara akademik, secara sosial, secara karakteristik tadi mungkin. Berarti harus di-prepare dulu ya. Oke. Untuk mencapai tujuan yang saya inginkan tadi. Oke, ngomongin tantangan, menurut kamu tantangan apa sih yang paling berat selama kita berada di lingkungan kampus? Apakah manajemen waktunya, tekanan akademiknya, atau lingkungan pergaulannya yang bikin susah gitu? Kalau pergaulan sih tidak ya, karena kan kita sudah tahu gitu cara memilah pergaulan lingkungan lah, yang positif itu seperti apa. Nah, yang manage waktu sama tekanan akademik ini. Kenapa itu? Saya sendiri gimana ya? Kan kemauan saya sendiri kan langsung terjun ke organisasi-organisasi gitu kan. Betul. Masuk di Orda, di Hima dan itu. Nah itu karena ini first time, maksudnya awal pengalaman saya terjun. Yang paling susah itu di manage waktu itu, karena dari saya sendiri itu belum punya pengalaman, belum adaptasi lah. Terus dari tekanan akademik tadi, yang dimana saya harus membagi waktu kan, dari kuliah, terus ikut berorganisasi, dengan kesibukan pribadi yang di luar. Di pribadi maksudnya, kan saya sendiri kan reguler ya. Iya. Dan tekanan akademik tadi, tugas-tugas gitu lah. Iya, pasti banyak banget Pasti ya. banyak banget itu. Oke. Bagaimana tadi memanage waktu itu masih agak susah lah, paling berat itu. Paling berat. Jadi menurut kamu, kan tadi ngomongin tugas-tugas nih di kelas, di mana lagi menurut kamu bisa berkembang? Tentunya selain di kelas ya, Iya, tentunya di mana saja lah. Di mana saja? Yang kamu sendiri merasa di situ kamu bisa menambah wawasan, menambah relasi, entah itu di kegiatan formal, non formal, intinya di mana saja yang pada saat itu kamu bisa menambah pengetahuan kamu. Kalau kamu bisa kasih pesan atau saran buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ngerasa dia nggak terbelakangan atau tertinggal atau bingung arah soal kampus, apa yang ingin kamu sampaikan? Sebelumnya balik lagi lah bertanya, kenapa dari mahasiswa tersebut merasa seperti kehilangan arah atau tertinggal lah? Kenapa dia merasa tersebut?
merasa seperti itu seru lah. Berarti kalau ditinjau dari dalam dirinya ada masalah. Kenapa? Sehingga dia merasa tertinggal atau hilang arah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dia harus menganalisis dulu dirinya. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut yang ada dalam dirinya, kenapa dia merasa tertinggal. Intinya itu analisis kok bisa dia merasa tertinggal untuk introspeksi ya. introspeksi. Selain itu mungkin Nggak ada sih, itu aja. berarti harus dari dirinya sendiri dulu ya sebelum nanti dia upgrade. Dan pertanyaan terakhir nih, kalau boleh tahu 3 hal sederhana apa yang bisa dilakukan mahasiswa buat memulai self growth-nya di kampus? 3 hal. Yang pertama mungkin bisa aktif bertanya untuk mengolah percaya diri, berpikir kritis dengan tadi aktif bertanya. Yang kedua mungkin manage waktu, di mana kamu harus bisa benar-benar membagi waktu kuliah, tugas atau kegiatan pribadimu. Dan yang terakhir, opsional aja sih ya, mungkin ikut berorganisasi untuk menambah relasi, pengembangan soft skill kamu, itu aja sih. Luar biasa sekali. Karena narasumber kita ini sebagai wakil hima dari Ekos ya teman-teman, jadi mulai untuk berorganisasi mulai sekarang. Dan kita sudah sampai di akhir. Terima kasih banyak sebelumnya sudah mau menjadi narasumber kita. Dan semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap mahasiswa punya proses pertumbuhannya masing-masing. Nggak apa-apa, nggak apa-apa pelan-pelan. Yang penting tumbuh. Baik sobat-sobat, sekian dulu obrolan updating kita pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.